Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 15 sampai dengan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara dan saudariku yang kekasih, satu dari ke-10 orang kusta yang telah menjadi tahir oleh karena kuasa Tuhan Yesus itu berbalik kepada Tuhan. Yang dilakukannya adalah, yang pertama, ia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Yang kedua, ia tersungkur di depan kaki Yesus. Dan yang ketiga, ia mengucap syukur kepadanya. Marilah kita bahas sikap yang begitu terpuji ini satu persatu untuk pembelajaran bagi iman kita. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, orang kusta yang berbalik kepada Tuhan, dia adalah seorang Samaria. Kelompok masyarakat yang dianggap kelas bawah, tidak terpelajar, dan bahkan sering dibilang kafir. Begitulah manusia menilai sesamanya. Mata manusia sering tersamar oleh keadaan fisik, status, ataupun stigma. Hal yang seperti ini sungguh tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Bagi Allah, yang terpenting adalah sikap hati. Manusia dapat saja berkamuflase dengan pencitraan-pencitraan, tetapi di hadapan Allah, semua manusia itu telanjang. Dan kenyataannya, 1 dari 10 orang yang telah mendapat karunia yang sama telah disembuhkan dari penyakit yang mengerikan itu, ternyata hanya 1, yaitu orang Samaria yang bisa berbalik kepada Tuhan dan mengucap syukur. Ia menyadari bahwa ada karunia besar yang baru saja ia terima, yaitu karunia kesembuhan, yang itu ia yakini berasal dari Tuhan Yesus. Meskipun saat itu Yesus tidak ada di sana, Yesus sama sekali tidak menyentuhnya, Yesus juga tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Tetapi orang Samaria itu tahu bahwa kuasa Tuhan hadir, Tuhanlah yang menyembuhkannya. Maka dengan mantap ia meninggalkan 9 teman lainnya dan berbalik kepada Tuhan. Yang pertama yang ia lakukan ialah memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia tidak canggung melakukannya. Ia tidak ragu-ragu, tidak setengah hati. Suaranya nyaring. Itu artinya ia ingin orang-orang tahu apa yang Allah telah lakukan kepadanya. Ia tidak menyembunyikan perbuatan Allah yang ajaib itu untuk tetap tersimpan rapat di dalam hati. Ia bersaksi dengan bersemangat dan berani. Saudara dan saudari yang kekasih, jika kita sadar dan merasa bahwa Allah telah bermurah hati kepada kita, telah mengaruniakan banyak kebaikan kepada kita, tidakkah kita juga terdorong untuk memuliakan Allah dengan suara yang nyaring? Kita tidak ingin menyembunyikan kebaikan Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita. Allah yang senantiasa merawat kita, memberkati kita, dan sedang menuntun kita kepada masa depan yang indah dengan hanya berdiam diri saja. Baiklah kita bersemangat dengan kesaksian kita. Biarlah semua orang mendengar tentang kasih Allah melalui suara kita yang nyaring. Itu bisa kita lakukan dalam pembicaraan-pembicaraan sehari-hari dengan sesama kita, namun juga melalui aktivitas kita di media sosial kita. Kemudian yang kedua, ia tersungkur di depan kaki Yesus. Ini adalah sebuah bentuk penyembahan yang tulus.
Manusia menyadari dirinya yang lemah dan yakin bahwa ia sepenuhnya tergantung kepada Allah, dan mau merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Ia meninggalkan kecenderungan manusiawi yang suka dipuji dan memilih tersungkur di depan kaki Yesus. Mari kita lihat bagaimana penyembahan kita selama ini. Apakah kita telah benar-benar menyembah Allah dengan merendahkan diri, dengan tersungkur di hadapan Tuhan, dengan meninggalkan segala sifat manusia yang suka dipuji? Misalnya ketika dalam ibadah engkau bernyanyi, untuk siapakah suaramu yang merdu itu? Untuk mencari pujian orang atau demi keluhuran nama Allah? Atau bagaimana ketika engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam sidang jemaat? Apakah sebagai guru, sebagai dirigen, pemain musik, sebagai petugas kebersihan, keamanan, dan lain-lain? Apakah itu demi gembalamu, demi ketua sidangmu, demi rasulmu, atau demi keluhuran dan kepujian nama Allah yang hidup? Mari kita lihat dengan jujur. Yang ketiga, orang yang telah sembuh dari penyakit kusta itu, ia mengucap syukur kepada Yesus. Ucapan syukur adalah kunci kebahagiaan hidup yang sejati. Dalam segala situasi, orang hendaknya tak lupa untuk bersyukur, tak berkekurangan alasan kita untuk berterima kasih. Semua yang baik yang ada pada kita sumbernya dari Sang Pemberi, yaitu Allah. Kita tidak ingin terjebak dalam keangkuhan hati dengan mengatakan semua karena usahaku, semua karena kerja kerasku, dan lain sebagainya. Sudah sejak dari dahulu memang hanya sedikit orang yang mau bersikap demikian. Dari 10 orang hanya ada 1, yaitu orang Samaria. Semoga kita juga termasuk sebagai orang yang demikian, yang mau bersyukur dan mau merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui bahwa segala yang baik bersumber dari Dia, Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Allah yang hidup, yang senantiasa merawat kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.